Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pidana dalam penanganan kasus pemberitaan media cetak. Kelompok 2 sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu Dede Ramadhani Saleh, Muhammad Alif Yudianto, Naufal Rehandika, Savana Ayu Aprilia, dan Fitri Nurlatifah. Media palsu atau hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media, baik itu media cetak maupun media online. Mulai dari penyebaran seseorang lewat broadcast message, media cetak, media online maupun media massa lainnya. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat sudah percaya dengan adanya pemberitaan palsu tersebut tanpa mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Penegakan hukum merupakan suatu tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara yang modern dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif, atau yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif tersebut dengan birokrasinya merupakan suatu bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang sudah tercantum dalam peraturan hukum sesuai dengan bidang-bidang yang akan ditangani. Yang pertama adalah penegakan hukum adalah suatu kewajiban setiap orang atau seluruh masyarakat, dan untuk hal tersebut kewajiban menjadi suatu syarat yang mutlak. Karena masyarakat bukan penonton dan bagaimanapun suatu hukum ditegakkan, akan tetapi setiap orang atau seluruh masyarakat tersebut ikut serta berperan dalam penegakan hukum itu. Poin kedua, hukum seharusnya mampu mengendalikan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keputusan politiknya. Wajar jika secara ideologis mereka meletakkan hukum sebagai pemandu dan penentu arah perjalanan masyarakat. Karena memang pada dasarnya, hukum difungsikan untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Poin ketiga, upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan poin terakhir, pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi dan pihak universitas untuk berupaya untuk mewujudkan asa tersebut. Terhadap tindakan pidana pemberitaan media cetak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada perkembangannya hingga sekarang. Undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang. Dan juga dalam undang-undang tersebut di atas maka akan ditegakkan dengan pasal, yaitu pasal 45 ayat 1, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bagi yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak itu selama 1 miliar. Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan pasal 378 KUHP bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun dengan karang perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan dengan hukum penjara selama-lamanya atau 4 tahun.